Assalamualaikum, halo teman-teman. Di sini saya akan membuat podcast tentang sejarah Kesultanan Mataram. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Aisyah Safiqonita, biasa dipanggil Aisyah. Asal sekolah saya dari SMA N5 Kota Tangerang Selatan dari kelas 101. Oke, setelah perkenalan langsung aja aku mulai ya. Guys, di sini ada yang tahu nggak sih apa itu Kesultanan Mataram dan di mana letaknya? Kalau ada yang belum tahu, langsung aku jelasin aja ya apa itu Kesultanan Mataram atau sejarah Kesultanan Mataram. Pada awal perkembangannya, Mataram adalah daerah kadipaten yang dikuasai oleh Ki Gede Pamanahan. Daerah tersebut diberikan oleh Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir kepada Ki Gede Pamanahan atas jasanya membantu mengatasi perang saudara di Demak yang menjadi latar belakang munculnya Kesultanan Pajang. Ki Gede Pamanahan memiliki seorang putra yang bernama Sutawijaya yang juga mengabdi kepada Sultan Pajang sebagai panglima pasukan pengawal kerajaan. Setelah Ki Gede Pamanahan wafat pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikannya sebagai adipati di kota gede tersebut. Lokasi Kesultanan Mataram Islam ini berada di Jawa Tengah, bagian selatan dengan pusatnya di kota gede atau kota Yogyakarta sekarang. Nah, pendiri Kesultanan Mataram Islam ialah Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati yang memerintah pada tahun 1586 hingga 1601. Pada awal masa pemerintahannya, ia dapat menundukkan beberapa daerah seperti Ponorogo, Madiun, Pasuruan, Cirebon, dan Galuh. Sebelum usahanya memperluas Kesultanan Mataram terwujud, Sutawijaya digantikan oleh putranya, Mas Jolang yang bergelar Sultan Anyakruwati. Sultan Agung merupakan raja terbesar dari Kesultanan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Mataram Islam mencapai puncak keemasan. Sultan Agung dikenal sebagai seorang raja yang gagah, berani, cakap, dan bijaksana. Pada tahun 1625, hampir seluruh Pulau Jawa dapat dikuasai, kecuali Batavia dan Banten. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, Mataram tidak lagi memiliki raja yang cakap. Akibatnya pemberontakan sering terjadi, antara lain pemberontakan Trunojoyo, pemberontakan Untung Suropati, dan pemberontakan Tiongkok. Kelemahan Raja-Raja Mataram setelah Sultan Agung dimanfaatkan oleh VOC dan para penguasa daerah untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Akhirnya, VOC berhasil menembus ke ibu kota dengan cara mengadu domba, sehingga Kesultanan Mataram dapat dikendalikan oleh VOC. Selanjutnya, setelah VOC dapat menaklukkan Kesultanan Mataram melalui politik divide et impera, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua bagian melalui perjanjian Giyanti pada 13 Februari tahun 1755, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta dengan Mangkubumi sebagai raja yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua, Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Sunan Pakubuwono III. Selain itu, dalam kehidupan perekonomian, Kesultanan Mataram terletak di daerah pedalaman, sehingga Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris yang mengandalkan perekonomiannya pada bidang pertanian. Walaupun demikian, kegiatan perdagangan tetap diusahakan dan dipertahankan, karena Mataram juga menguasai daerah-daerah pesisir. Sebagai kerajaan agraris, struktur sosial masyarakat Mataram disusun berdasarkan sistem feodalisme. Dengan sistem tersebut, maka sultan adalah pemilik tanah kerajaan beserta isinya. Untuk melaksanakan pemerintahan, sultan dibantu oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana yang mendapatkan upah atau gaji berupa tanah lungguh atau tanah garapan. Tanah lungguh tersebut dikelola oleh kepala desa atau bekel, dan yang mengerjakannya adalah rakyat atau petani penggarap dengan membayar sewa tanah. Dalam bidang kebudayaan seperti seni ukir, lukis, hias, patung, dan seni sastra berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kreasi para seniman dalam pembuatan gapura, ukiran-ukiran di istana maupun tempat ibadah. Contohnya, gapura Candi Bentar di makam Sunan Tembayat atau Klaten dibuat pada masa Sultan Agung.
Adapun contoh hasil perpaduan antara budaya Hindu-Buddha dan Islam adalah penggunaan kalender Jawa, kitab filsafat sastra Gending, dan kitab undang-undang yang disebut Surya Alam. Contoh-contoh tersebut adalah hasil karya dari Sultan Agung sendiri. Salah satu peninggalan Kesultanan Mataram adalah Masjid Agung Gede Kauman di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1773 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain itu, adanya upacara grebegan pada hari-hari besar Islam yang ditandai oleh kenduri gunungan yang dibuat dari bermacam-macam makanan dan hasil bumi. Upacara grebegan ini merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak zaman Majapahit sebagai simbol pemujaan terhadap nenek moyang. Oke guys, podcast dari aku cukup sampai sini aja ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan hingga selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.